Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih dapat bertemu ya dalam podcast literasi yang dimana mungkin masih banyak pembahasan-pembahasan yang belum kita urai di dalam podcast ini, dan terlebih lagi mungkin agak sedikit jarang update ya. Nah, tapi ya alhamdulillah di waktu sekarang yang agak luang, jadi saya menyempatkan juga untuk bisa mengupdate kembali podcast literasi, yang dimana ini kelanjutan tema yang kemarin mengenai pendidikan, khususnya tokoh-tokoh pendidikan wanita. Nah, ini kalau kita amati sejarah gitu, bahwa sejarah membuktikan setiap pemikiran yang akan berkembang dalam masyarakat yang mempengaruhi zaman itu didukung oleh beberapa faktor. Ya, di antaranya karena adanya sebuah momentum sejarah yang memberikan peluang bagi berkembangnya gagasan ataupun ide tersebut. Atau dengan kata lain, ide yang diberikan dalam konteks apapun ya. Nah, di sini konteksnya pendidikan itu harus menjawab tantangan ataupun kebutuhan zaman. Nah, lalu yang kedua, adanya ketokohan yang membawa ide. Dengan adanya momentum, lalu munculnya tokoh yang membawa ide, lalu kemudian adanya literatur ataupun contoh gitu, serta pemikiran yang memuat mendukung ide-ide yang dapat disampaikan secara meluas. Ditambah lagi adanya kaderisasi pengikut ataupun murid yang dapat membawa ide yang sangat berpengaruh dari gurunya, baik itu ia mendapatkan gagasan secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan dapat mengembangkan ide tersebut. Lalu ide yang dimunculkan itu bersifat baru dan juga aktual sehingga menarik untuk dijadikan bahan kajian. Nah, sehingga ide-ide tersebut ketika sudah ini ya berkembang secara luas, itu tidak lepas daripada didukungnya oleh forum-forum ilmiah seperti halnya forum kajian ataupun diskusi antar tokoh-tokoh gerakan. Kalau hari ini kan bentuknya ya bisa dalam forum seminar, kajian-kajian maupun studi ilmiah, sehingga suatu hal yang baru yang dapat menjawab tantangan zaman itu sangat menarik untuk dibahas. Nah, juga pada abad informasi sekarang ini, terutama adanya media publikasi dan juga media massa, ya turut memperluas jaringan transformasi dari ide. Nah, tentunya ini mempunyai sifat yang sama begitu. Ingin menjawab tantangan zaman, namun pada konteks dulu, ketika banyak para tokoh pendidikan, salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu tokoh pendidikan yang sangat berperan dalam wanita, ialah Syekhah Rahmah El-Yunusiyah yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Nah, tentu ya lazimnya dalam sebuah proses sejarah itu berbagai macam upaya untuk membangkitkan masyarakat, terutama tokoh ini berlatar belakang muslim,
tentu ia melihat ajaran-ajaran Islam itu sebagai ajaran yang dapat mencerahkan, sehingga masyarakat ataupun targetnya wanita tidak hanya ia terampil dalam hal kewanitaannya saja atau terdidik saja, namun ia juga dapat tercerahkan. Nah, kita mulai dari ada sebuah teori yang mengatakan ya bahwa konsep perubahan dan juga respon ini yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee gitu. Ia mengatakan bahwa setiap gerak sejarah itu timbul karena adanya rangsangan untuk melakukan reaksi dengan menciptakan tanggapan dan melakukan perubahan-perubahan. Kalau hari ini kan di era digitalisasi yang dimana semua informasi terupdate dan semua lapisan masyarakat itu dapat menguploadnya, sehingga banyak hal-hal yang baru yang dapat direspon secara cepat oleh masyarakat. Nah, sehingga rangsangan untuk melakukan reaksi itu kalau hari ini ya lebih progresif dan juga cepat menyebar luas. Nah, itu keuntungannya era hari ini ya, yang dimana teknologi informasi itu dapat membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi, serta ia pun dapat menjadi aktor dalam penyebaran informasi tersebut. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara tentang teori feminisme, itu yang konteks dalam pendidikan, seperti halnya teori dalam post-strukturalis dan postmodernisme, ini pada dasarnya mengkritik dan mendekonstruksi filsafat yang berpihak pada fundasionalisme dan absolutisme. Nah, di mana pendidikan yang sangat berpusat pada laki-laki itu ataupun male center tidak dipertanyakan lagi atau sudah dianggap wajar. Jadi kalau misalkan laki-laki itu mendapatkan hak pendidikan, diberikan hak pendidikan, itu sudah hal yang sangat wajar. Nah, bahkan ketika pada masa eranya Rahma El-Yunusiyah ini. Ya. Namun bagaimana jika pendidikan itu diberikan dan juga didapatkan oleh wanita yang dimana pada masanya Rahma El-Yunusiyah ini banyak ya, pada masa Kartini, pada masa Dewi Sartika, tentunya ya sebelum Indonesia merdeka, wanita ini ya dianggap gitu dalam pandangan masyarakat pada umumnya ia hanya mengurusi dapur saja, lalu kemudian urusan kasur saja gitu, dapur, sumur, kasur gitu. Nah, sehingga tidak ada posisi bagi wanita dia itu untuk mendapatkan pendidikan dan berperan dalam hal-hal yang di luar itu tadi. Nah, maka dari itulah muncul kesadaran untuk menjawab tantangan zaman yang dimana salah satunya kita harus ketahui bagaimana gagasan Rahma El-Yunusiyah ini mengenai pendidikannya. Oke, jadi kita mulai dari mengenal Rahma El-Yunusiyah ini. Ia nama lengkap serta gelarnya Syehah Hajah Rangkayo Rahma El-Yunusiyah. Ia lahir tanggal 26 Oktober tahun 1900, lalu wafat pada 26 Februari tahun 1969. Ia seorang reformator pendidikan Islam
sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena memang tidak hanya pendidikan yang ia perjuangkan, tapi dalam catatan sejarah, ia aktif juga di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Termasuk salah satunya memberikan informasi dan juga ikut mendidik anak-anaknya, anak-anak muridnya, teman-temannya menjadi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Ya mungkin teman-teman kenal Rasuna Said. Nah, itu ya salah satu kerabat dan juga sekaligus pernah menjadi murid di perguruannya. Rama ini seorang perintis sekolah ataupun diniyah putri ya disebutnya pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Dan ini pun merupakan pondok pesantren modern khusus putri yang terletak di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Adapun gelar Syekhah ini diberikan oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi ada cerita menarik ketika Rama El-Yunusiyah ini diberikan gelar Syekhah. Nah, dalam masa perjuangannya mengenalkan pendidikan, mengenalkan sekolah diniyah putri, ia seringkali dalam hal mengumpulkan dana, ia ikut mengajar ke daerah-daerah luar sampai ia dapat mengajar di daerah-daerah Selangor gitu, nah, daerah-daerah ya Melayu gitu, dan juga daerah-daerah Malaysia dulunya, serta ia pun dikenal oleh profesor di Universitas Al-Azhar. Suatu ketika profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo ini datang ke perguruannya Rahmah di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, lalu Rahmah pun memberikan pidato sekaligus sambutan untuk menyambut profesor tersebut, yang dimana profesor ini hadir untuk mempelajari konsep serta ingin mengetahui bagaimana sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Nah, ini yang kelak akan menjadi inspirasi juga bagi Al-Azhar Kairo ya, untuk memberikan pendidikan kuliah sampai-sampai murid-muridnya Ramah ini banyak yang kuliah gratis di Al-Azhar Kairo. Ketika ia berpidato, ia tidak hanya menggunakan bahasa Arab yang pada waktu itu, namun ia menggunakan bahasa Arab bahasa Arab klasik gitu kan, sastra Arab klasik, yang dimana profesor tersebut pun tidak terlalu paham atau memahami dan lancar dalam berbahasa Arab klasik gitu ya. Nah, karena kecerdasan inilah dan kekaguman inilah, maka diundanglah Rahmah ini ke Universitas Al-Azhar dan diberikan gelar Syekhah. Wah, ini kan berarti secara intelektualitas dia tidak diragukan lagi. Ini sungguh luar biasa nih ya, dalam hal segi kecerdasannya. Oke, kita mulai dari apa sih yang menjadi permasalahannya, khususnya kaum wanita pada waktu itu. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia kita raih, jadi memang perempuan itu dalam hak mendapat pendidikan sangat kurang. Ya, termasuk itu pun bagi keluarga bangsawan, tidak hanya masyarakat bawah ya. Nah, karena masyarakat ataupun kaum laki-laki pada waktu itu menganggap bahwa kerja berat dan kasar
tak masalah diserahkan pada laki-laki. Namun ia tak mengerti kerja ringan-ringan saja. Nah, kata Rahma, merenda-merenda saja, ke dapur saja, nah itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Nah, coba nih oleh bapak-bapak itu 3 hari saja untuk mengerjakan pekerjaan ke dapur, merenda, lalu pekerjaan perempuan. Tentulah laki-laki itu angkat bendera ya. Dan ia pun mengkritik adat yang dimana perempuan itu tidak perlu mendapatkan pendidikan. Karena di saat dia sudah mendapat pendidikan, ya untuk apa itu kan? Untuk jadi pejabat itu sudah diisi oleh laki-laki. Jadi kursi-kursi mengenai pejabat pada waktu itu, lalu ketokohan itu dianggap cukup diberikan oleh laki-laki saja. Jadi perempuan itu tidak berguna kalau misalkan dia belajar gitu, mendapat pendidikan. Nah, padahal ketika pendidikan bagi wanita itu semakin meningkat, wawasannya bertambah, ya maka dia akan lebih memiliki kualitas dalam hal mengerjakan apapun gitu. Karena ya banyak permasalahan yang terjadi pada waktu itu, permasalahan perempuan ya karena kekurangan dasar pendidikan. Apalagi ketika masih muda dinikahkan gitu. Masih anak-anak bahkan dinikahkan. Lalu si laki-laki ini menceraikannya, wanita tersebut tidak kuat agamanya, tidak punya keterampilan untuk mencari uang, karena tidak ada dasar pendidikan, akhirnya ia jatuh ke tempat pelacuran. Nah, sehingga gelaplah kehidupan wanita itu. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Bahkan dijelaskan juga di dalam penjelasan yang kemarin kita bahas mengenai kritik Dewi Sartika terhadap ini ya, fenomena yang terjadi gitu. Karena wanita tidak mendapatkan pendidikan. Oke. Jadi jangan anggap pekerjaan-pekerjaan perempuan itu seperti halnya pekerjaan dapur, mencuci pakaian, merenda. Itu pekerjaan yang mudah ya. Ya gitu. Karena ya mungkin dari bapak-bapak di sini ataupun teman-teman di sini yang laki-laki seharian saja mengerjakan pekerjaan rumah itu berasa juga begitu. Apalagi sambil mengasuh anak. Wah. Nah, oke. Adapun Rahmah ini semangat perjuangannya, kesadaran akan pendidikannya, memang ia dilatar belakangi ya dari keluarganya juga, yang dimana orang tuanya, ibunya merupakan seorang yang cerdas dan juga bijaksana. Nah, sehingga ada suatu nazam ya, karangan ibunya Rahmah yang bernama Rafiah itu, yang membuat nazam kira-kira seperti ini. Ia mengatakan kepada Rahmah bahwa jika engkau sudahlah besar, dekatkan diri pada Allah yang akbar. Berusaha di dunia haruslah sabar. Biar ke jalan surga menjadi lancar. Wahai anak pedusi, perempuan Umi, si bungsu tak beradik lagi, jangan lupa ayah dan Umi. Apalagi agama Islam sudah terpatri, disebut orang di seluruh negeri. Jika ayah Umi tiada, engkau punya 4 saudara, dan sanak banyak di mana-mana. Takkan susah engkau di dunia. Nah, ini sungguh luar biasa ya. Jadi pada esensinya, ia menyampaikan sebuah nasihat yang dimana Rahmah ini harus selalu mendekatkan diri pada Allah, dan ia pun harus menjadi seorang yang sabar. Nah, kemudian
jadikanlah agama Islam itu terpatri, yang dimana sudah banyak juga di negeri ini yang menganutnya, apalagi ia mempunyai 4 saudara. Jadi dalam hal lingkungan keluarga, ia tidak akan susah untuk menjadi tempat bertanya. Nah, ini kan terbukti bahwa kakaknya Rahma ini, gitu, yang bernama Jainuddin, ia merupakan seorang tokoh juga, tokoh pendiri Diniyah School. Ya. Kalau Rahma ini Diniyah Putri, nah kalau kakaknya ini pendiri Diniyah School, yang dimana Diniyah School itu ialah sekolah bagi anak laki-laki. Nah, memang dasar keagamaan yang kuat ini sudah Rahma dapatkan sejak kecil oleh didikan orang tuanya, serta ada kakaknya yang merupakan tauladan bagi dirinya. Ya. Dan termasuk ayahnya Rahma itu, Syekh Muhammad Yunus, ia merupakan seorang ulama besar di zamannya. Jadi Syekh Muhammad Yunus ini menjabat sebagai seorang qadhi ya di negeri Pandai Sikat, dan merupakan seorang pemimpin tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah ya. Dia pun merupakan seorang ahli ya, ahli dalam ilmu falak dan juga hisab. Nah, ini memang dari silsilah keluarganya sungguh luar biasa ya. Ya, selain itu dari silsilah keturunannya pun, bahwa memang ia merupakan keturunan ulama gitu. Nah, Rahma El Indonesia ini ia berasal dari keluarga yang taat dalam masalah keagamaan. Sehingga kondisi ini yang akan berpengaruh pada pembentukan pribadinya. Ia yang cinta akan ajaran agama, serta memiliki perhatian besar terhadap kondisi masyarakat, khususnya kalangan wanita. Tentunya pendidikan yang diperoleh Rahma itu pada prinsipnya banyak dari keluarganya sendiri yang memang sangat menaruh perhatian pada masalah-masalah keagamaan. Ditambah lagi kondisi zaman yang dimana wanita itu dalam mendapatkan pendidikan dibatasi oleh adat kebiasaan masyarakat dan stereotip dari masyarakat, terutama kaum laki-laki, bahkan dicemooh ketika ada perempuan yang belajar. Nah, kondisi ini yang membuat Rahma ini semakin bangkit ya, perjuangannya untuk memberikan hak pendidikan bagi perempuan. Nah, ketika masih kanak-kanak ini Rahma dibesarkan oleh ibu dan diasuh oleh kakaknya yang telah berumah tangga. Ini selain ayahnya, ya Rahma pun diasuh oleh kakaknya yang sejak kecil ya gitu, memang sudah banyak belajar dari lingkungan keluarganya. Nah, ketika usia 6 tahun ia sudah belajar membaca Quran. Lalu kemudian ketika usia 8 tahun, Rahma itu diajarkan untuk membaca dan juga menulis huruf Latin oleh kakaknya sendiri ya, yaitu Jainuddin. Ataupun nama lengkapnya Jainuddin Labai. Lalu Rahma pun ia banyak menginspirasi juga ya para tokoh-tokoh. Nah, karena memang inspirasi yang diberikan Rahma ini tidak lepas juga dari inspirasi yang diberikan oleh kakaknya yang telah berhasil mendirikan Diniyah School ya, sekitar tahun 1915, yang dimana watak Rahma ini, nah ia ketika melihat kakaknya ini banyak ia jadikan contoh, sehingga semangatnya itu tidak hanya didasarkan pada semangat dan kemauan serta kemampuan yang sifatnya genetik, namun secara ideologis
dia juga banyak meniru dari kakaknya. Namun ia pun banyak mengembangkannya dalam tahap implementasi, yaitu pendidikan untuk kaum wanita. Nah, ketika ia belajar mengaji gitu kan. Jadi Rahmah ini ketika ia mengaji di surau, ia merasa bahwa pelajaran atau pengajian yang ia dapatkan memang itu sangat bagus, sangat cukup dan dia kuasai. Namun ada hal yang belum memuaskan hatinya, terutama yang berkaitan dengan wanita. Ketika ia belajar mengaji, ia banyak bertanya gitu. Dan jawaban yang diberikan kurang memuaskan dirinya. Nah, maka dari itulah akhirnya Rahma meminta kepada Syekh Abdul Karim Amrullah untuk berkenan memberikan pengajian secara privat di rumahnya. Nah, akhirnya di rumahnya inilah Rahma memperdalam pengajian mengenai masalah agama dan juga wanita. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, Syekh Abdul Karim Amrullah itu dia ayahnya Buya Hamka. Nah, gitu. Nah, Rahma ini banyak belajar mengenai agama dan kewanitaan dari Syekh Abdul Karim Amrullah. Di samping itu pun ia mempelajari bahasa Arab, fikih dan usul fikih. Nah, dari sinilah seperti yang saya katakan dia sangat fasih berbahasa Arab gitu. Karena memang dia pernah belajar juga kepada Syekh Abdul Karim Amrullah. Ketika ia sudah belajar dari Syekh Abdul Karim Amrullah, barulah ia merasa adanya kepuasan dan telah menemukan apa yang dicarinya selama ini. Wah, luar biasa nih kan ya. Nah, semangat Rahma ini dalam mempelajari ilmu, ia semakin berkobar sehingga akhirnya ia pun pernah mengikuti kursus ilmu kebidanan ya. Nah, ketika ia sudah terutama mendirikan Dinia School. Nah, sehingga ia pun dalam berdoanya, kita lanjut, selalu berdoa dan ia berharap banyak mengenai cita-citanya. Adapun doa yang senantiasa dibaca Rahma ialah, Ya Allah ya Robbi, bila dalam ilmumu apa yang menjadi cita-citaku ini untuk mencerdaskan anak bangsaku, terutama anak-anak perempuan yang masih jauh tercecer dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, ada baiknya engkau ridhoi. Maka mudahkanlah ya Allah jalan menuju cita-citaku itu. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk hambamu yang lemah ini. Amin. Ini doa yang senantiasa dibaca Rahmah karena memang cita-citanya sudah mantap ya. Sehingga pada 1 November tahun 1923 ia mendirikan Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang. Nah, sekolah ini pun dikenal ya sebagai Al-Madrasatud Diniyah Lil Banat. Nah, ini kisahnya ketika ia mendirikan sekolah ini. Ia harus memberanikan diri terlebih dahulu untuk menghadap kakaknya. Jadi ketika Rahma menghadap kakaknya Jainuddin, ia mengatakan bahwa, Wan, saya ada maksud. Saya mau mendirikan sekolah khusus perempuan, khusus muslimah saja. Saya harus mulai dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya. Jika Uwan bisa, kenapa saya adiknya tidak bisa? Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Perempuan, kata Rahmah ya, perempuan adalah tiang negara, di mana akan ada negara kalau tiangnya rapuh. Semua harus dengan cita-cita, harus ada hari pertama. Lalu apa namanya sekolahnya? Uminya menanyakan.
namanya Al-Madrasatu Diniyah Lil Banat. Nah, inilah akhirnya dengan semangatnya, dengan tekadnya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan, ya kakaknya serta ibunya itu menyetujui. Bahkan ibunya sampai memeluk Rahma sambil menitikkan air mata, di mana ibunya ya berpesan bahwa kalau memang ini sudah menjadi kemauan tekadmu dan ini adalah jalan yang benar, maka ya ibunya itu meridoi. Nah, begitupun kakaknya. Nah, adapun yang menjadi dasar perjuangan Rahmah itu ialah ia mengutip juga surat Muhammad ayat ke-7 yang dimana dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ia ingin mengangkat derajat wanita pada waktu itu, yang dimana wanita ini agar tidak terbelakang lagi. Nah, kenapa bisa terbelakang? Karena pendidikan yang mereka dapatkan itu hanya sebatas pendidikan, ya itu tadi, dapur, sumur, dan juga kasur. Sedangkan zaman semakin berkembang dan dirasa memang perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang lebih agar jiwanya, moralnya, intelektualnya itu terbangun sehingga ia dalam kehidupan dunia ini tidak hanya bergantung kepada laki-laki saja, kayak gitu. Nah, namun ia bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis juga nantinya ketika sudah berumah tangga. Nah, adapun jikalau memang ia terkena musibah harus berpisah dengan suaminya, ya, ia bisa berjuang untuk bertahan hidup dengan jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah karena tahu ilmunya, kan begitu. Ini banyak orang yang mungkin tersesat gitu, bimbang, galau, akhirnya melarikan dirinya ke hal-hal yang sifatnya memudahkannya. Akhirnya jatuh ke dalam pekerjaan yang kurang terhormat, yaitu karena tidak tahu ilmunya bagaimana mencukupi kebutuhan hidupnya, kan seperti itu. Nah, barangkali ya hari ini kalau kita perhatikan ya, peran wanita itu sungguh sangat baik dan juga beragam profesi ya. Nah, ini merupakan sebuah kemajuan yang besar gitu ya, tentunya tanpa meninggalkan esensi dari tugasnya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri bagi suaminya gitu. Yang dimana ketika esensi ini dapat berjalan beriringan, ia akan menjadi ibu yang baik karena mampu mendidik anaknya sesuai dengan zaman, tahu ilmunya, dan tahu mengajarkan agama yang benar. Ya, maka dari itulah kan akhlak, ketika kita memilih seorang wanita itu, ya akhlak itu sangat penting ya. Dan gitu. Nah, apalagi wanita yang terdidik, terampil, dan juga tercerahkan oleh agama itu, sehingga ia bisa mendidik anaknya, anak laki-laki, gitu kan ya, menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa gitu, cerdas secara akal dan juga sikapnya bijaksana, pengetahuan agamanya luas. Nah, karena kita lihat tadi di sosok ibunya Rahma itu kan, dia seorang wanita yang cerdas serta bijak dan tahu cara menasihati anaknya. Nah, ini kan untuk para wanita nih dalam hal pendidikan itu sangat penting ya. Jadi yang masih kuliah belajarnya sungguh-sungguh benar-benar gitu kan. Nah, sama yang laki-laki juga. Jangan daftar kuliah, masuk ke kelas, hanya menyelesaikan tugas saja. Tapi esensi pelajaran dan pesan yang
disampaikan oleh pengajar, oleh dosen itu harus sampai ke lubuk hati yang terdalam dan dapat menjadi sebuah tindakan, tidak hanya masuk ke dalam pikiran lalu hilang. Nah, seperti itu. Karena memang hasil dari pembelajaran itu adalah tindakan. Itu. Tidak hanya menjadi ilmu saja, tapi harus diaktualisasikan. Apalagi jangan sampai semakin tinggi pendidikan kita, semakin jauh kita dari masyarakat. Nah, ini kan peran Rahma di sini, ia mendidik anak-anak perempuan itu agar ia dekat dengan masyarakat, agar ia tahu memperlakukan suaminya, anaknya, saudaranya dengan baik, dengan dibekali berbagai macam keterampilan. Nah, oke. Lalu apa sih tujuan didirikannya Dinia School? Nah, pada awal berdirinya memang sekolah Dinia School Putri ini sedikit ya, lalu akhirnya bertambahlah berjumlah 70 orang. Nah, ini terdiri dari kelompok ibu muda, janda, dan remaja putri. Yang awalnya mereka tidak berkerudung, akhirnya mereka semua berkerudung. Nah, walaupun baik yang disematkan ataupun dililitkan tanpa peniti, nah sedangkan Rahmah lilitan kerudungnya ia rapikan dengan peniti sehingga takkan lepas jika tidak dibuka. Kelak nih ya, gaya berkerudung Rahmah ini akan menjadi sebuah ciri khas ataupun model wanita waktu itu. Jadi tutup kepala Rahmah ini, kerudung Rahmah ini disebut sebagai lilik. Nah, ini ditiru oleh banyak para wanita pada waktu itu dan sampai hari ini ya, gitu. Nah, ini Rahmah bertekad bahwa Dinia School Putri akan selalu mengikhtiarkan penerangan agama dan meluaskan kemajuannya kepada perempuan-perempuan yang selama ini susah mendapatkan penerangan agama Islam dari kaum laki-laki. Lantaran perempuan segan bertanya kepadanya, inilah yang menyebabkan terjatuhnya perempuan Islam dari penerangan agama, sehingga menjadikan mereka rendam karam di dalam kejahilan. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya. Jadi memang mana ada sih perjuangan tanpa keringat, mana ada kemenangan dalam waktu singkat gitu kan. Dan mana bisa kemenangan dalam mewujudkan suatu cita-cita, apalagi untuk khalayak ramai, yaitu tanpa semangat. Segala sesuatunya itu harus dibarengi dengan semangat, kerja keras, dan tidak putus asa. Gitu. Apalagi pada masa waktu itu kondisinya memang harus adanya sebuah perubahan yang signifikan, baik itu secara material, secara pandangan masyarakat, sosial, gitu kan ya, dan juga secara pemikiran. Nah, secara material ya harus mendirikan Dinia School. Secara sosial, ia harus membuktikan kepada kaum lelaki dan juga para wanita yang masih menganggap pendidikan bagi perempuan itu tidak penting. Kayak gitu. Dan pembuktian tentunya kan. Nah, lalu menurut Rahmah bahwa masyarakat bisa baik melalui rumah tangga, sebab rumah tangga adalah tiang masyarakat dan masyarakat tiang negara. Tujuan ini akan dapat dicapai bila kaum wanita mendapat pendidikan khusus dengan sistem tersendiri. Oke, jadi peran perempuan ini dalam mendidik anak-anaknya di rumah, yang dimana anak-anaknya ini akan menjadi cikal bakal pemimpin di masa depan. Nah,
apabila tiang rumah tangga, tiang masyarakat, nah tiang negara yang dimana anak-anaknya itu dididik oleh ibu-ibunya yang tangguh, intelektual, terampil, bijak, sabar, ya maka pemimpin yang dihasilkan pun tentunya akan memberikan kontribusi besar dalam kokohnya sebuah negara, kokohnya sebuah bangsa. Kayak gitu. Karena memang tidak lepas dari peran perempuan dalam mendidik, kasih sayang, akhlaknya gitu. Ya, mungkin kalau misalkan laki-laki lebih kepada yang hal sifatnya logis, rasional, masuk akal. Namun dalam hal segi kasih sayang bisa dikatakan ya mungkin dari kita ya kurang peka gitu kan ya. Tapi seorang ibu ini memberikan kasih sayang ini sayang yang tulus kan seperti itu. Ditambah lagi apabila kasih sayang itu dibarengi dengan keilmuan, dengan pendidikan yang tinggi. Nah, sehingga semakin kuatlah perkembangan anak untuk menjadi seorang insan yang baik gitu. Oke, kita lanjut. Adapun banyak sekali ya sekolah yang dididikan ramah ini tidak hanya diniyah putri, di antaranya dalam kiprah pemikiran dan pergerakannya mengenai pendidikan Islam baik di Minangkabau awalnya. Nah, itu bisa dilihat dari didirikannya Diniyah School Putri pada tahun 1923. Nah, sebagai penunjang perguruan Diniyah School Putri, Rahma pun mendirikan beberapa sekolah perempuan. Nah, ini diantaranya yaitu Menyesal School tahun 1925. Ya, dari namanya ini Menyesal School. Jadi ibu-ibu yang sudah tua, sudah nenek-nenek gitu, yang belum bisa baca tulis, ia dapat belajar di sekolah ini. Ya, walaupun memang Menyesal School ini tidak dapat bertahan secara awet lama gitu. Lalu didirikan lagi Junior Institut Putri pada tahun 1938 dan ia pun mendirikan Islamistis Holland School, jadi sekolah ya bagi ini ya, boleh masyarakat pribumi gitu kan. Dan juga Kuliahatul Mu'alimin El Islamiyah itu tahun 1940. Lalu kemudian ia pun mendirikan Sekolah Diniyah Rendah Putri dan Sekolah Diniyah Menengah Pertama Putri. Nah, pada tahun 64, Rahma juga mendirikan Akademi Diniyah Putri. Nah, ini banyak sekali ya, termasuk di antara perguruan yang ia dirikan itu ada 3 perguruan nih, yang ia bangun di Jakarta ataupun Batavia pada waktu itu. Ini luar biasa nih ya, semangat membangun pendidikannya. Nah, Rahma ini dalam proses pembangunan sekolah, ia tidak hanya belajar mengenai pendidikan ataupun keguruan saja. Nah, ketika ia belajar ke Jakarta itu kan, ke Batavia dan berbagai daerah, ia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan ia tidak harus selalu ketika melahirkan anak itu yang ini ya, membantunya melahirkan hanya laki-laki gitu kan ya. Nah, tapi perempuan pun harus tahu bagaimana cara membantu seorang wanita yang sedang melahirkan. Maka dari itu ia belajar ilmu bidan. Nah, ilmu bidan dia belajar. Lalu sepulangnya dari perjalanannya, ia kemudian ilmu bidan tersebut dipraktikkan kepada murid-muridnya. Oke, itu luar biasa nih ya. Sehingga
Dinia School Putri ini dapat berkembang, yang dimana perkembangan Dinia School Putri ini sistem pendidikannya termasuk sistem pendidikan yang modern yang mengintegrasikan pengajaran ilmu-ilmu agama ditambah ilmu-ilmu umum seperti hal yang tadi saya jelaskan. Murid-muridnya diajarkan mengenai ilmu kebidanan, keterampilan, memberikan pelajaran keterampilan. Nah, lalu semakin menarik sekali ketika sekolah Rahmat ini ia memakai branding ya, kalau istilah sekarang tuh, yaitu ia namakan sebagai Dinia School Putri. Terus dia menyebut juga sekolah Dinia Putri, dia menyebut juga perguruan Dinia Putri. Nah, sekolahnya, gitu kan ya, ia buktikan kepada kaum wanita dan masyarakat umum bahwa anak didiknya mampu dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Ini terbukti ketika ada sebuah bencana gempa pada waktu itu ya. Nah, Rahmah termasuk ya sekolahnya itu menjadi ini juga ya, korban dari gempa tersebut. Sehingga sempat hancurlah sekolahnya dan ia pun sempat merasa ini ya, risau gitu. Merasa sedih. Akhirnya ketika kejadian itu selesai, ia tidak hanya diam saja, tapi ia buat tenda-tenda memasak gitu, yang dimana semua muridnya itu yang tidak pulang kampung akibat bencana gempa itu membantunya masak gitu untuk masyarakat. Dan di situ pun tidak hanya masyarakat di Padang Panjang saja yang membantu untuk ini ya, menyelamatkan korban gempa serta memberi makan, tapi ya termasuk Belanda pun yang menjajah ikut juga karena alasan kemanusiaan kan, seperti itu. Nah, inilah. Lalu untuk membangun kembali sekolahnya, ini Rahmah akhirnya ia berkeliling ke daerah-daerah kayak gitu. Bahkan sampai semenanjung Melayu, dan ia juga disuruh mengajar di Istana Penang, Selangor, dan sampai ke Mesir, lalu kembali lagi ke Padang Panjang. Ia ketika berpidato, ceramah, dan memberikan pengajaran agama Al-Quran, ketika ia diberikan inilah uang lah, jasa gitu. Ia tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, tapi seluruh pendapatannya itu dikirimkan kepada muridnya yang menjaga sekolah untuk membangun sekolahnya lagi yang hancur karena gempa. Lalu ia mendapat lagi setiap bulan pasti dikirim. Dan dikirim ke muridnya untuk membangun sekolahnya kembali yang terkena gempa. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi dia mandiri ya. Walaupun memang pada waktu itu ia sempat ditawarkan oleh ulama di daerahnya untuk diberikan bantuan dalam membangun sekolah, namun Rahmah menolaknya. Dia menganggap bahwa tidak perlu dibantu, ya saya akan usaha sendiri kan, seperti itu. Jadi perjuangannya tunggang langgang ya. Setelah terjatuh itu kan, bahkan sekolahnya ambruk, ia bangun lagi sekolahnya. Nah, adapun visi Rahmah tentang peran perempuan adalah perempuan ini mempunyai beberapa segi ya dalam perannya. Jadi visinya yaitu perempuan sebagai pendidik, pekerja sosial demi kesejahteraan masyarakat, teladan moral, muslim yang baik, dan juru bicara untuk mendakwahkan pesan-pesan Islam. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi pendidik ataupun guru itu, ia tidak hanya sebagai pendidik saja, tapi ia juga pekerja sosial untuk masyarakat, dan ia juga menjadi teladan serta juru bicara dalam mendakwahkan pesan-pesan Islam. Ini terbukti kan dalam perjuangan Rahmah ini ke berbagai daerah untuk mengajarkan
pengajaran Al-Quran gitu. Bahkan dia mengajarkan anak-anaknya dari kerajaan ataupun di Istana Penang ya. Ini luar biasa. Dan ia pun dikenal. Jadi datang ke daerah orang itu, ke negara orang, ke kerajaan orang, kan ya. Ia dihormati. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pesan yang sangat menarik untuk guru dari Rama Indonesia. Jadi Rama ini dalam pidatonya di depan Majelis Guru di Nia Sekolah Putri, ia mengatakan tugas seorang guru adalah suatu tugas yang besar dan suci, yang dituntut oleh agama dan bangsa kita. Tetapi tugas keguruan itu juga adalah tugas yang berat. Karena beratnya, maka orang-orang pandai dalam dunia dan sejarah pendidikan merasa perlu untuk menyusun sendiri ilmu-ilmu masalah keguruan untuk mempermudah mereka dalam memikul tugas yang berat, besar, dan suci tersebut. Kita nih sebagai peserta didik, misalkan di kampus, dan kita mungkin yang nantinya akan menjadi pendidik, dan apalagi yang berprofesi sebagai guru itu. Jadi tugas guru itu bukanlah tugas yang ringan, tapi tugas yang berat. Tapi kita harus menjalankannya dengan ringan hati, ringan tangan. Nah, karena apa? Gitu. Dalam ini ya, pendidikan itu kita harus tahu ataupun menyusun ilmu-ilmu masalah keguruan agar dalam proses pelaksanaan pengajaran pendidikannya kita itu tahu cara dalam memikul tugas yang berat, memberikan tauladan gitu kan ya. Lalu kemudian memberikan pendidikan, memberikan dakwah pesan kepada masyarakat gitu. Lalu menjadi pekerja sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai nih kita mendidik siswa, mendidik murid ataupun mendidik mahasiswa, mendidik adik-adik kita kayak gitu. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Nah, tapi jadikanlah ilmu itu, pendidikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Kayak kita nih kan menghirup oksigen. Oksigen itu kan kita butuh ya. Jadi kalau nggak menghirup oksigen kita mati gitu kan. Nah jadi butuh itu sifatnya seperti itu. Nah ilmu pun sama gitu ya. Dalam hal sifat kita butuh ilmu karena dalam menjalankan tugas di dunia ini dan juga tugas kita sebagai hamba Allah di dunia itu menjalankan kebaikan di dunia ini. Nah, agar kita mudah dalam mengimplementasikannya, kita harus tahu ilmunya. Nah, sehingga pekerjaan yang berat, besar, itu akan menjadi terasa ringan. Apalagi bila dikerjakan secara bersama-sama dan sama-sama mengerti. Nah, itu kan. Kadang kita mau kerja bareng-bareng, tapi karena banyak yang nggak ngerti, akhirnya debat. Nah, itu kan. Kayak gitu. Yang masih mending kalau debat gitu kan. Tapi kalau main andel-andelan kan repot gitu. Udahlah gitu kan. Kamu aja yang ngerti gitu. Lawang kalau misalkan yang ngerti terus satu orang gitu. Lalu kemudian kelompokmu ada 10 orang, yang 9 tuh ngapain itu jadi supporter ya. Nah maka dari itu ya secara individu ya harus menambah kompetensi juga. Oke, jadi ya yang sudah tahu kompetensi harus ditambah keterampilannya. Nah, karena memang ada orang yang secara kompetensi pendidikannya tinggi namun keterampilannya kurang. Ada juga orang yang terampil tapi dia tidak terdidik. Nah, ada juga orang yang tidak terdidik dan tidak terampil. Nah, itu harus dikasih dua-duanya gitu kan. Nah, ya tinggal kita harus menyadari posisi kita ini ada di mana. Apakah kita seorang yang terdidik sekaligus terampil? Apakah hanya terdidik saja
dan terampil dalam satu hal tapi lain hal tidak. Nah, itu harus disadari juga. Ya walaupun memang banyak ahli, tapi setidaknya kita tahu gitu. Oke. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih kompetensi dan juga ini ya, pedoman guru menurut Rahma? Jadi kata Rahma, kompetensi yang harus dimiliki guru itu harus tahu dan mempraktikkan ilmu jiwa. Ia pun harus tahu dan mempraktikkan ilmu mendidik. Nah, jadi pedagogi ya, kalau hari ini ya, pedagogi, andragogi gitu ya. Lalu memikirkan metode pengajaran agama yang tepat dan hidup. Jadi konteks pengajaran agama itu tidak hanya sebatas praktik dalam hal hubungan kita dengan Tuhan saja, dengan Allah aja. Tapi ya selain hablum minallah, kita pun harus menjalankan hablum minannas. Jadi bagaimana kita mengamalkannya ke dalam kehidupan di dunia ini. Kayak gitu. Makanya ada sebuah cerita ketika Kiai Jia Madala ini mempunyai murid, kalau nggak salah Kiai Suja atau siapa ya. Jadi muridnya ini diajarkan surah Al-Ma'un gitu kan. Nah, setelah diajarkan surah Al-Ma'un, muridnya ini bilang, Kiai, saya sudah hafal surah Al-Ma'un. Gitu. Kamu belum selesai gitu kan. Kata Kiai Jamadala, coba amalkan dalam sholat. Lalu dibacakan kan dalam sholat. Kiai, saya sudah membacakannya dalam sholat. Nah, belum juga itu kan ya, belum selesai belajar ini. Nah, lalu cobalah engkau ke pasar, engkau memberikan gitu kan ya, makan orang-orang miskin ataupun anak-anak yatim. Nah, kayak gitu. Karena memang di dalam surah Al-Maun itu gitu. Jadi ia harus menganjurkan memberi makan orang miskin gitu. Dan jangan menghardik anak-anak yatim gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berbuat menghardik anak yatim gitu kan ya. Ya itu tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kita ya itu termasuk apa sih orang-orang yang dipertanyakan itu kan ya. Jangan-jangan kita mendustakan agama, ya kan? Jelaskan di ayat pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama gitu kan? Seperti yang tadi itu. Ya itulah. Wazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, lalu kemudian apa lagi? Gitu. Itu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Wala yahudu ala ta'amil miskin gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang celaka. Maka dari itu ya berarti memang konteksnya pengajaran agama itu harus tepat dan juga hidup. Sehingga itu tadi ia dapat menyelesaikan permasalahan di dunia. Nah, sebagai perwakilan di dunia kan seperti itu. Kalau misalkan konsep pendidikan sekarang ya ini ya seperti halnya beberapa sekolah kayak sekolah Cikal itu dia menerapkan bahwa kata Najla Shihab bahwa pendidikan itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan nyata ataupun kurikulum. Nah, katanya nih kurikulum pendidikan itu harus sangat mirip dengan kehidupan nyata. Nah, itu kan kata Najla Shihab, saya pernah membacanya di media ya. Nah, gitu. Ataupun dalam dunia akademisi ya bisa disebut intelektual organik gitu ya. Jadi pendidikan yang memang masyarakat itu tidak jauh dari kita, orang-orang yang intelektual tidak jauh dari masyarakat gitu. Lalu kemudian apa sih pedoman guru gitu kan? Jadi kata Rama ini seorang guru itu harus memiliki
pedoman. Di antaranya ya sebelum akhir hayatnya ia pernah berpidato gitu kan di hadapan guru-guru di majelis Dinia School Putri bahwa 7 pedoman guru ialah ia sebagai pemimpin dan kader. Nah, lalu ia juga sebagai pengajar, pendidik, dan guru. Serta ia pun sebagai mubaligot Islam ya. Lalu ya lingkungan sekolah dan asrama itu harus ada, serta harus adanya komunitas pendidikan dan pengajaran. Lalu ada korps guru-guru, dan yang ketujuh menjadi bijaksana di dalam kelas. Nah ini pedoman guru nih. Jadi dalam 7 pedoman ini sudah jelas ada yang sifatnya individual yang harus dimiliki guru, ya menjadi pemimpin secara pribadi dapat menjadi teladan gitu kan kepada muridnya, lalu ia pun sebagai pengajar, pendidik dan guru ya tahu ilmunya, lalu ia pun sebagai mubalik atau mubaligot ya menyebarkan dakwah gitu kan Islam, serta adanya ini lingkungan sekolah dan asrama. Nah, komunitas pendidikan dan pengajaran ini berguna sekali untuk sharing diskusi mengenai kompetensi, keterampilan, dan metode pengajaran yang akan diberikan kepada siswa. Termasuk adanya korps guru-guru ya antar sekolah gitu. Serta ia menjadi bijaksana di dalam kelas. Nah, ada pesan menarik nih dari Rahmah mengenai menjadi bijaksana di dalam kelas. Jadi kata Rahmah itu sikap yang harus dimiliki guru. Kita harus betul-betul sanggup menempatkan diri sebagai pemimpin dari murid-murid dan sadar bahwa dirinya adalah wakil mutlak, pengembang amanah dari orang tua siswa ya di sini. Lalu lanjut Rahmah pun berpesan dalam pidatonya kepada guru-guru Dinia School Putri, janganlah guru-guru mendendam murid-murid yang bersalah atau nakal. Janganlah membicarakan keburukan sikap dan kenakalan seseorang murid kepada murid lain. Berusahalah memperbaiki sikap akhlak murid yang salah dan nakal itu. Kalau murid itu kurang cerdas atau malas, adalah tugas guru untuk mencarikan perbaikannya. Jadi di sini kalau misalkan ada murid yang salah ataupun nakal, nah kita tidak boleh membicarakan keburukan sikap atau kenakalannya, apalagi istilahnya menghukumnya ya secara berlebihan. Tapi kita justru harus mencarikan perbaikannya. Gitu. Yang murid yang berbagai macam kriteria tetap kita harus sayangi, harus kita hormati, harus kita berikan bimbingan, kita ngomong gitu. Harus kita sayangi murid tersebut, ya yang pintar kita sayang karena kepintarannya, yang nakal kita sayang karena kenakalannya, yang salah kita sayang karena kesalahannya gitu kan. Jadi dengan kasih sayang itu maka akan lebih dekat kita dalam hal segi pembinaannya. Karena kalau didasari dengan rasa amarah gitu kan ya, maka yang ada murid tersebut hanya mendapat ketakutan, ia pun turut dan hormat kepada gurunya atas dasar ketakutan, bukan atas dasar apa yang diajarkan, apa yang ditunjukkan sikap guru tersebut kepada dirinya. Nah, seperti itu. Oke, lalu yang terakhir, pesan lagi bahwa tidak ada kerja yang berat jika kerja itu yang dilakukan dengan kegembiraan yang didasarkan kesadaran akan nilai kerja yang baik, nah, dan dibutuhkan oleh agama dan bangsa. Jadi bahwa kerjaan yang berat itu tidak ada, ya. Bahwa kalau misalkan kita bekerja atas dasar kegembiraan dan juga didasarkan kesadaran serta
kita tahu nilai kerja yang kita lakukan itu adalah nilai kerja yang berbaik, ya, yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh agama dan bangsa, maka pekerjaan apapun akan terasa ringan, tidak berat. Kadang kan yang sulit itu memulai gitu kan ya, memulai pelajaran ataupun datang ke kampus itu, ataupun yang sulit itu memulai mengerjakan tugas. Tapi mengakhiri mengerjakan tugas itu cepat, ingin buru-buru gitu kan. Aduh, udahlah, udah malam jam 11, udah malam jam 2, tutup laptop gitu kan. Kalau mengakhiri tugas itu pengennya cepat ya. Tapi kalau misalkan memulai mengerjakan tugas itu berat. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Jadi kalau misalkan memang ada yang nyambung dan juga masuk ke dalam ini ya, pemahaman teman-teman, pemikiran teman-teman, serta sekiranya dapat diambil ilmu dari penjelasan kali ini, ya silahkan ambil gitu kan. Kalau misalkan memang wah ini ada yang saya tidak sependapat, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi istilahnya kita sama-sama belajar, diambil pun manfaatnya ya silahkan, tidak diambil pun karena mungkin kurang sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman oleh dalam pembahasan kali ini, ya tidak apa-apa juga gitu. Jadi sifatnya kita belajar. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.